gengs, welcome back to my YouTube channel Round Talk. Saya Franz Guler dan saya sapa kita semua. Yahoo dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, today kita akan membahas tentang COVID-19 yang sudah lama terjadi dan mewabah di Indonesia bahkan seluruh dunia. Today, apa mitos dan fakta tentang COVID-19? Ini dia, stay tune and Oke, informasi seputar fakta virus corona menjadi sebuah poin penting yang mempengaruhi penanganan COVID-19 di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Fakta ini kerap tertutupi oleh mitos yang akhirnya membuat masyarakat suatu wilayah rentan terpapar virus corona, tapi pada akhirnya terjangkit COVID-19. Penyakit virus corona, kita sudah mengetahui penyakit virus corona ini adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus corona. Ya, teman-teman harus tahu penyebarannya ditransmisikan melalui droplet. Droplet itu adalah percikan air liur yang dihasilkan oleh orang yang terinfeksi, baik melalui batuknya, bersinnya, atau saat menghembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat, teman-teman. Droplet ini atau percikan air liur ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Nah, kita bisa tertular jika berada dekat dengan orang yang terinfeksi atau menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, lalu menyentuh mata, hidung, atau menyentuh mulut. Nah, itu singkat tentang COVID-19. Inilah beberapa mitos dan fakta yang diambil dari situs WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, dan beberapa informasi juga yang dilansir atau diambil dari masyarakat. Yang pertama, mitos sinar matahari bisa membunuh virus corona karena mengandung ultraviolet. Itu mitosnya yang betul-betul berkembang dalam masyarakat. Terus bagaimana dengan faktanya? Faktanya, tak ada bukti sinar ultraviolet bisa mematikan corona. Sinar matahari hanya berguna untuk memproduksi vitamin D di dalam tubuh yang bisa meningkatkan daya tahan terhadap serangan virus. Itu mitos yang pertama. Aku juga baru tahu mitosnya kayak gitu ya. Yang kedua, mitos semprotan disinfektan tidak berbahaya bagi tubuh. Tapi faktanya, bahan disinfektan termasuk berbahaya bila sering terkena tubuh. WHO tidak menyarankan penggunaan disinfektan terhadap tubuh manusia. Teman-teman harus ingat, disinfektan itu tidak untuk tubuh. Kemudian, bagaimana mitos yang selanjutnya? Mitos orang yang lolos pemeriksaan suhu pasti negatif corona. Misalkan teman-teman, ya biasanya kita ini misalkan kita pergi ke bank atau pergi ke mall atau pergi ke tempat ke kantor-kantor, biasanya kan kita dicek suhu badan kita kan, cek bahan suhu, ternyata suhu badan kita aman atau masih batas-batas aman lah, kita lolos. Itu mitos ya, mitos orang yang lolos pemeriksaan suhu pasti itu negatif corona. Tapi bagaimana dalam faktanya? Faktanya, suhu tubuh tinggi hanyalah salah satu gejala terjangkit virus corona. Tapi supaya mengetahui orang tersebut benar terjangkit virus corona atau terinfeksi virus corona, harus melakukan tes swab atau swab test untuk memastikannya. Dan bagaimana dengan mitos selanjutnya? Ini juga kemarin saya sempat juga ikut melakukan hal itu mitos minum alkohol dapat mencegah penularan corona. Itu mitosnya. Tapi faktanya, konsumsi alkohol tak terbukti bisa mencegah corona. Alkohol hanya disarankan sebagai bahan hand sanitizer untuk mencuci tangan ketika tak ada akses ke air maupun ke sabun gitu. Jadi sebenarnya alkohol itu hanya bahan untuk hand sanitizer gitu, sebagai bahan hand sanitizer. Jadi hanya untuk tangan ketika ini pun keadaannya jika tidak ada akses ke air ataupun menggunakan sabun. Jadi ya udah kembali ke hand sanitizer. Dan bagaimana mitos selanjutnya? Ini juga mitos yang kemarin sempat genjar-genjarnya. Bahkan kami di Pulau Nias itu genjar-genjar sekali itu mendengar bahwa mitos obat malaria bisa menyembuhkan corona.
Obat malaria, salah satunya chloroquine, bukanlah obat corona, bukan obat corona, dan tak efektif menyembuhkan pasien corona. Jadi kemarin sempat gencar sekali, bahkan ada orang yang benar banyak yang menanya ke toko-toko, ke apa dan sebagainya, menanyakan tentang obat chloroquine, tapi habis, kosong teman-teman, karena akibat banyak yang nyetok dan dijual untuk dipergunakan maupun untuk sebagai simpanan di rumah, bahkan untuk dijual kembali gitu teman-teman. Jadi ini sempat ganjaran ke mitos-mitos ini, padahal mereka nggak tahu bahwa chloroquine atau obat malaria itu bukan sebagai obat corona, bahkan tidak efektif untuk menyembuhkan pasien corona. Terus bagaimana dengan mitos selanjutnya, yaitu mitos corona menyebar lewat sinyal telepon seluler. Oh my god, itu juga kemarin saya sempat dengar sama teman-teman saya, kalau misalkan salah satu pasien keluarga sudah terkena corona, terjangkit virus corona, dan kemudian dia menelpon kita, jangan diangkat deh, itu bisa kamu bisa tertular. Oh my god, corona hanya menyebar lewat droplet atau percikan air liur. Sejauh ini pun faktanya tidak ditemukan virus yang bisa menyebar lewat sinyal telepon seluler, ya teman-teman. Itu faktanya. Dan kemudian fakta yang terakhir, yaitu mitos orang tak bisa kena virus corona lebih dari 2 kali. Nah, berarti kalau misalkan orang pertama pernah terinfeksi virus corona terus sembuh, jadi mitosnya dia tidak akan bisa kena lagi. No. Jadi bagaimana dengan faktanya? Faktanya masih ada potensi terjangkit corona setelah sembuh, meski kemungkinannya juga lebih kecil. Jadi tetap harus setelah sembuh, bagi teman-teman yang tidak bersyukur, teman-teman yang tidak bersyukur, saudara-saudara kita luasan yang sudah sembuh, teman-teman untuk tetap jaga diri dan jaga daya tahan tubuh, makan makanan yang bergizi, dan tentunya intinya jaga daya tahan tubuh. Nah, jadi teman-teman, beberapa mitos yang tumbuh berkembang dan menyebar dalam masyarakat. Oke teman-teman, demikian beberapa mitos dan fakta virus corona yang saat ini berkembang. Menutup mitos dan membantu penyebaran informasi tentang fakta virus corona akan menjadi kontribusi masyarakat umum dalam mencegah laju pertambahan kasus positif COVID-19. Dengan mengetahui fakta-fakta ini, diharapkan kepada masyarakat kian sadar akan betapa seriusnya penyakit tersebut yang telah merenggut puluhan bahkan ratusan ribu nyawa orang di seluruh dunia, bahkan Indonesia, dan segera mengambil langkah yang penting untuk menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan. Jadi teman-teman, that's it yang bisa saya sharingkan tentang beberapa mitos dan fakta tentang COVID-19. Kita jangan takut dengan COVID-19, tapi mulai dari kita, mari kita jaga kesehatan, daya tahan tubuh, jangan terlalu banyak keluar kalau tidak terlalu penting, dan kemudian kalaupun keluar jangan lupa pakai masker dan ataupun face shield supaya lebih aman teman-teman. Jadi sediakan di rumah dan pakai ketika saat atau mau pergi keluar rumah. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan komen below, dan dukung saya supaya saya memberikan video-video yang lebih berkualitas berikut. See you, Yao, and Cherry.